tak menarik Fenghuang, kota kuno paling estetik di China. Selain Beijing yang dipenuhi rumah tradisional indah di dalamnya, ada Fenghuang yang menawarkan suasana kota kuno di China. Seakan kembali ke ratusan tahun lalu, namun akan melihat puluhan rumah dan toko tradisional kuno lengkap dengan jalanan berbatu. Halo teman-teman, selamat datang di Anelsa Channel, channel ensiklopedia yang memberikan wawasan dan pengetahuan. Kali ini, Mimin mau mengajak teman-teman semua mengunjungi kota Fenghuang. Selain kotanya yang indah, pemandangan di sekitar Fenghuang juga tidak kalah memanjakan matamu loh. Gak harus selalu ke Beijing, kalau bisa ke Fenghuang saat liburan ke Cina. Berikut beberapa fakta Fenghuang yang wajib kamu ketahui. Fenghuang adalah kota berarsitektur kuno di Cina. Letaknya ada di bawah Gunung Nanhua, Provinsi Zhangjiajie, Yunnan. Fenghuang itu kota tua di Cina yang punya bangunan-bangunan unik. Gak heran sih, karena dia ada di bawah Gunung Nanhua di Provinsi Zhangjiajie, Yunnan. Benar-benar kota yang kaya sejarah dan arsitekturnya. Kalau kamu pernah lihat film-film atau gambar-gambar klasik tentang China, pasti banyak yang mirip dengan Fenghuang. Gedung-gedungnya itu punya ciri khas banget, bikin kita kayak terbang ke masa lalu. Fenghuang itu seperti kota dongeng yang keluar dari cerita. Coba bayangin aja ya, rumah-rumahnya yang berjajar rapat dengan atap-atap melengkung khas China. Tempatnya di bawah Gunung Nanhua itu juga bikin suasana jadi lebih magic. Udara yang sejuk dan pemandangan alam yang indah bikin siapapun yang datang jadi pengen tinggal lebih lama lagi di sini. Gak cuma soal bangunan dan pemandangan saja yang bikin Fenghuang istimewa. Di sini juga banyak cerita legenda dan warisan budaya yang dilestarikan. Makanya, gak heran kalau banyak turis lokal dan mancanegara yang penasaran banget pengen lihat sendiri betapa mukaunya kota ini. Jadi kalau kamu lagi jalan-jalan ke Cina, jangan lupa mampir ke Fenghuang ya. Pokoknya Fenghuang itu kayak kota yang terjaga dengan baik banget ya oleh waktu. Banyak yang bilang kunjungan ke sana kayak menapaki jejak sejarah yang hidup. Jadi, kalau kamu lagi cari tempat yang berbeda dari kota-kota modern, Fenghuang bisa jadi pilihan yang pas. Mungkin kamu bisa merasakan sensasi 1000 tahun lalu dengan mengelilingi kota ini. Fenghuang berumur 400 tahun. Kota ini mulai dibangun pada dinasti Ming dan Qing. Berkat keindahannya, kota ini ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO. Fenghuang itu udah tua banget loh. Dia udah berdiri sejak 400 tahun yang lalu, waktu zaman dinasti Ming dan Qing. Jadi, bayangin aja ya, udah berabad-abad dia bertahan dengan segala cerita dan keunikan yang dimilikinya tentunya. Gak heran sih kalau banyak orang yang tertarik dan kagum sama kota ini. Tahu gak sih yang bikin Fenghuang makin terkenal itu karena kecantikannya? Gak cuma orang lokal aja yang ngelirik, tapi juga dunia internasional. Sampai-sampai UNESCO, badan PBB yang urusin soal warisan dunia, ngasih penghargaan ke kota ini. Keren banget kan? Jadi, meskipun udah tua, Fenghuang tetap bersinar di mata dunia. Yang bikin kagum lagi, Fenghuang itu nggak cuma keren karena bangunannya aja, tapi juga karena dia masih bisa menjaga tradisinya. Dengan segala perubahan zaman, dia masih setia pada akarnya. Jadi, kalau kalian jalan-jalan ke sana, bakal bisa ngerasain atmosfernya yang klasik banget. Benar-benar kayak jalan ke masa lalu gitu. Gimana? Seru kan dengar ceritanya tentang Fenghuang? Kota tua yang udah tua banget, tapi tetap eksis dan bikin orang terpesona.
Nggak heran sih kalau banyak orang yang pingin ke sana untuk merasakan langsung pesonanya. So, kapan-kapan yuk kita jalan-jalan ke Fenghuang bareng. Di kota ini, hampir semua rumahnya berdesain tradisional khas Cina yang didominasi kayu. Jalannya pun masih asli menggunakan batu. Jadi, di kota Fenghuang itu, hampir semua rumahnya punya desain khas Cina yang bikin kita langsung merasakan atmosfer tradisionalnya. Kayaknya, kalian bisa lihat banyak banget rumah-rumah dengan atap melengkung dan ornamen-ornamen yang unik. Yang bikin makin seru, bahan bangunan yang dipakai kebanyakan dari kayu. Jadi, bisa ngerasain nuansa alamnya. Terus soal jalanan di Fenghuang gak kalah menariknya bro. Mereka masih ngikutin cara lama dengan ngelapisi jalan-jalannya pakai batu alam. Jadi kalau kalian pada jalan-jalan ke sana, rasanya kayak balik ke masa lampau. Jalannya punya karakter unik, gak kayak jalan raya modern yang pada umumnya yang penuh beton kayak gitu. Mungkin karena itulah setiap langkah di sini berasa lebih berarti, karena kalian bisa ngerasain atmosfer kuno yang khas banget. Tak hanya itu, hampir di setiap rumah dihiasi lampion merah. Suasana kota Fenghuang semakin syahdu saat malam hari. Bak kota dalam drama. Di Fenghuang ternyata nggak cuma desain rumahnya aja yang bikin kita terpukau, tapi juga ada hiasan khas lainnya, yaitu lampion merah yang menghiasi hampir setiap rumah di sana. Bayangin aja, malam-malam di kota ini pasti berasa kayak lagi nonton drama China yang seru. Lampion-lampion merah itu benar-benar bikin suasana jadi lebih syahdu dan romantis. Gak heran sih, banyak pengunjung yang sengaja datang ke Fenghuang buat ngerasain momen-momen indah di malam hari. Bener-bener deh, suasana di Fenghuang saat malam hari itu beda banget sama waktu siang. Lampu-lampu lampion merahnya itu benar-benar menciptakan suasana yang magis. Rasanya kayak masuk ke dunia dongeng yang penuh dengan keajaiban. Jadi, kalau kalian lagi di sana jangan sampai ketinggalan momen ini ya. Mimin jadi baper nih pengen ke sana. Selain desainnya yang tradisional, sebagian rumah dibangun di pinggir sungai, sehingga terlihat seperti menggantung di atas sungai. Di Fenghuang gak cuma desain rumahnya aja yang bikin kagum, tapi juga lokasinya yang unik. Beberapa rumah dibangun di tepi sungai, jadi kelihatan kayak tergantung di atas air gitu. Bayangin aja, suasana di sini jadi makin spesial karena rumah-rumah itu memberikan pemandangan yang luar biasa. Rasanya kayak di alam fantasi, di mana rumah-rumah itu berdiri megah di atas sungai yang mengalir tenang. Pasti pengalaman yang gak terlupakan kalau bisa menikmati pemandangan indah seperti itu dari Fenghuang. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe Anelsa Channel dan aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari Anelsa Channel. Nama Fenghuang berasal dari bahasa Mandarin yang berarti burung phoenix. Burung mitologi itu bisa hidup kembali setelah terbakar menjadi abu. Tahu gak sih kenapa kota ini dinamain Fenghuang? Ternyata nama Fenghuang itu berasal dari bahasa Mandarin yang artinya burung phoenix. Burung mitologi itu punya makna yang cukup dalam, karena konon katanya burung phoenix bisa hidup kembali setelah terbakar menjadi abu. Jadi mungkin nama Fenghuang dipilih untuk menggambarkan kebangkitan dan keindahan kota ini yang terus berkembang meskipun telah melalui berbagai peristiwa sejarah. Jadi kalau kita pikir-pikir, nama Fenghuang itu sebenarnya punya makna yang dalam banget ya. Burung phoenix yang selalu dikaitkan dengan kebangkitan dan keabadian itu kayak jadi simbol dari kekuatan dan keindahan kota Fenghuang sendiri. Jadi gak heran deh kalau kota ini jadi salah satu destinasi favorit di Cina dengan segala cerita dan keunikan yang dimilikinya. Menurut cerita, Phoenix suka tinggal di Fenghuang. Ada pula yang mengatakan nama kota ini berasal dari gunung Nanhua yang mirip Phoenix. Menurut cerita yang beredar, Phoenix burung mitologi yang konon bisa hidup kembali setelah terbakar menjadi abu. Dikatakan suka tinggal di Fenghuang loh.
Konon keindahan alam dan kekayaan budaya kota ini sangat cocok untuk menjadi tempat tinggal bagi burung legendaris tersebut. Banyak legenda dan cerita rakyat yang berkaitan dengan kehadiran Phoenix di Feng Huang, sehingga menambah daya tarik dan misteri kota ini. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa nama kota ini, Feng Huang, berasal dari Gunung Nanhua, yang konon mirip dengan Phoenix. Gunung Nanhua yang memiliki pemandangan alam yang memukau di sekitar kota Feng Huang, diyakini oleh beberapa orang memiliki kemiripan dengan bentuk Phoenix yang anggun. Oleh karena itu, nama Feng Huang bisa jadi diambil dari keindahan alam sekitar yang terinspirasi oleh bentuk gunung yang mirip dengan Phoenix. Selain keindahan desain rumahnya, Feng Huang memiliki sungai jernih bernama Sungai Tuojiang. Sungai ini jadi sumber air bagi warga setempat. Selain dikenal dengan desain rumahnya yang memukau, kota Feng Huang juga punya kekayaan alam yang menakjubkan. Salah satunya adalah Sungai Tuojiang. Sungai ini terkenal karena airnya yang jernih dan alirannya yang tenang. Asal jangan tenang-tenang menghanyutkan ya. Banyak orang yang datang ke Feng Huang juga untuk menikmati keindahan Sungai Tuojiang ini. Selain sebagai daya tarik wisata, sungai ini juga memiliki peran yang penting bagi warga setempat sebagai sumber air bersih untuk keperluan sehari-hari mereka. Sungai Tuojiang bukan hanya menjadi pemandangan indah bagi kota Feng Huang, tapi juga menjadi sumber kehidupan bagi warga lokal. Airnya yang bersih dan segar digunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari, seperti memasak, mencuci, dan memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya. Selain itu, sungai ini juga menjadi tempat di mana warga berkumpul dan berinteraksi, menciptakan ikatan sosial yang kuat di antara mereka. Jadi, sungai ini bukan hanya menjadi bagian dari panorama alam yang indah, tapi juga memiliki peran yang vital dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Feng Huang. Kota ini sangat cocok didatangi pada April-September saat cuaca cerah. Pemandangan alam yang indah di sana terlihat jelas. Nah, kalau kalian lagi pengen berkunjung ke kota Feng Huang, sebaiknya datangnya antara bulan April sampai September, bro. Kenapa nih? Ya, karena pada periode ini cuacanya cenderung cerah. Jadi kalian bisa menikmati semua pemandangan alam yang indah dengan jelas. Bayangin aja nih, matahari bersinar terang, langit biru, dan udara segar yang bikin mood jadi semakin baik. Maka dari itu, jangan sia-siakan momen berharga ini untuk menjelajahi kecantikan alam Feng Huang. Jadi, kalau kalian mau lihat semua keindahan alam di Feng Huang dengan jelas, pastikan datang di musim yang tepat ya. April sampai September adalah waktu-waktu yang ideal untuk berkunjung, karena cuacanya mendukung. Dengan langit yang cerah, kalian bisa melihat pemandangan sungai yang jernih, bangunan-bangunan kuno yang megah, dan segala keunikan lainnya dengan lebih jelas. Jangan lupa bawa kamera buat cekrek-cekrek. Siapa tahu bisa ambil foto-foto keren yang bisa jadi kenangan indah selama di sana. Meski letaknya di bawah gunung, Feng Huang sangat mudah dijangkau dengan taksi atau bus dari pusat kota Yunnan. Jadi, meskipun Feng Huang berada di bawah kaki gunung Nanhua, tapi jangan khawatir soal aksesnya ya. Kota ini ternyata sangat mudah dijangkau dari pusat kota Yunnan menggunakan taksi atau bus. Gak perlu ribet, tinggal set, tinggal cari taksi atau naik bus aja. Kalian udah bisa sampai ke sana dengan cepat. Keren kan? Jadi gak perlu khawatir lagi soal akses transportasi kalau mau berkunjung ke Feng Huang. Nah, jadi kalau kalian berencana buat mampir ke Feng Huang dari pusat kota Yunnan, caranya gampang banget kok. Tinggal naik taksi atau bus aja, udah bisa sampai ke sana dengan lancar. Dengan begitu, kalian bisa lebih leluasa mengeksplor keindahan kota tua ini tanpa harus pusing mikirin masalah transportasi. Jadi, yuk jangan ragu lagi untuk menjadwalkan perjalanan seru ke Feng Huang. Demikianlah fakta menarik tentang kota Feng Huang. Sebetulnya masih banyak hal menarik dari kota Feng Huang. Namun, karena keterbatasan waktu, kita sambung nanti kapan-kapan ya teman-teman.
Kalau view-nya banyak, pasti Mimin buatin lagi deh. Sekian video kali ini. Jika ada usul kota atau negara mana lagi yang mau kita bahas, silahkan isi di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.